Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama bertemu kembali. Namun saya membagikan pembelajaran ini melalui video yang saya buat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa itu listrik statis dan juga listrik dinamis. Pasti adik-adik sekalian sudah mengetahui listrik statis itu apa, listrik dinamis itu apa, karena kedua listrik ini dapat kita ketemu atau kita dapat di kehidupan sehari-hari. Dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dulu materi. Nanti setelah penjelasan materi, di video selanjutnya akan saya tampilkan video mengenai listrik statis dan juga listrik dinamis. Nah, sebelum itu kita sama-sama memperhatikan tentang materi dari listrik statis dan dinamis. Nah, adik-adik sekalian, perlu adik-adik ketahui bahwa ada sifat-sifat atau unsur-unsur yang membentuk suatu listrik. Nah, antaranya sifat itu ada atom. Jadi adik-adik sekalian, atom ini merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Kemudian atom ini terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifat sendir. Kemudian partikel-partikel tersebut adalah proton, kemudian neutron yang terdapat dalam inti atom, dan elektron yang mengorbit inti dengan lintasan tertentu. Nah, adik-adik perlu perhatikan. Kemudian lanjut. Nah, ini tadi yang membentuk beberapa unsurnya. Ini salah satunya itu proton. Nah, proton ini memiliki sifat bermuatan listrik positif. Jadi dia bermuatan positif, itu proton dia. Kemudian besaran muatan listrik proton ini dan elektron sama. Kemudian jika suatu atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron. Nah, adik-adik sekalian harus pahami itu. Kemudian atom tersebut menjadi bermuatan positif. Lanjut. Nah, apa itu elektron? Nah, elektron ini memiliki sifat bermuatan listrik negatif. Bila suatu atom mendapat tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron atau menjadi bermuatan negatif. Kemudian neutron. Neutron itu apa? Neutron itu memiliki sifat yang netral atau tidak bermuatan. Nah, selanjutnya sifat muatan listrik. Nah, jika muatannya sama, akan saling tolak-menolak. Perhatikan ya, jika muatannya sama, maka akan saling tolak-menolak. Kemudian jika muatannya berbeda, akan saling tarik-menarik. Benda netral akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik. Nah, nanti seperti benda netral itu kertas, kemudian penggaris yang kita gosokkan di kepala itu sudah bermuatan listrik. Jadi sudah ada proton di dalamnya. Kemudian sudah ada muatan listrik di dalamnya. Lanjut. Nah, ini hukum Coulomb. Jadi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua buah benda bermuatan listrik disebut itu gaya Coulomb, sebagai penghargaan atas jasa Charles Augustin de Coulomb. Jadi dia adalah ahli fisika berkebangsaan Perancis yang merupakan orang pertama meneliti bagaimana itu gaya listrik dan bagaimana merumuskannya secara matematis. Lanjut. Nah, ini orangnya. Lanjut. Nah, bunyi hukum Coulomb itu dia gaya listrik tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik
masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Lanjut. Nah, kita masuk pada inti dari pembelajaran, yaitu tentang listrik statis. Dan juga nanti setelah ini ada listrik dinamis. Adik-adik sekalian pasti sudah banyak sekali menemukan listrik statis di kehidupan sehari-hari. Listrik statis itu mudah kita buat, mudah kita peragakan, mudah kita laksanakan, bahkan secara langsung bisa kita lakukan. Coba adik-adik sekalian ambil pulpen, kemudian robek-robek kertas, kemudian pulpen atau penggaris digosokkan ke kepala, kemudian coba buat atau dekatkan pulpen ini ke kertas yang sudah dirobek. Secara otomatis kertas ini akan melengket atau tarik, dan juga dia bisa menempel di pulpen. Nah, di situ sudah terjadi namanya muatan yang disebut dengan muatan listrik statis. Nah, seperti penjelasan ini, muatan listrik pada sebuah benda dipengaruhi oleh muatan listrik atom penyusunnya. Elektron, jika kedua benda tersebut tersusun dari atom yang memiliki perbedaan sifat tersebut saling digosokkan, maka interaksi itu akan lebih mudah membuat benda bermuatan listrik. Kemudian listrik statis adalah listrik yang diam. Jadi adik-adik sekalian, listrik ini listrik yang diam. Untuk sementara pada suatu benda. Jadi dia diam pada suatu benda seperti tadi pulpen. Jadi listrik ini diam di pulpen tersebut, namun tidak berlangsung lama. Kemudian suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosokkannya dengan benda lain. Gitu. Jadi ada satu benda seperti pulpen tadi yang kita gosokkan. Nah, di situ ada muatan listrik. Kemudian dekatkan di benda yang tidak bermuatan listrik seperti tadi contohnya kertas. Kemudian muatan listrik suatu benda terjadi karena susunan partikel benda yang terdiri dari molekul-molekul dan atom. Seperti yang tadi sudah dijelaskan apa itu atom, kita sudah sama-sama simak tadi. Nah, di dalamnya ini terdapat proton dan elektron, gitu. Jadi dalam atom ini terdapat proton dan elektron dalam jumlah tertentu sesuai dengan teori atom Thomson, Report dan kawan-kawan. Atom ini terdiri dari muatan positif dan negatif. Jika proton, perhatikan ya, jika proton dan elektron jumlahnya sama, maka benda dikatakan netral. Sebaliknya, benda dikatakan bermuatan positif bila jumlah elektron lebih sedikit dari proton. Sedangkan benda dikatakan bermuatan negatif bila jumlah elektron melebihi jumlah proton. Nah, adik-adik sekalian harus pahami itu. Nah, ini contoh seperti yang saya jelaskan tadi. Bagaimana pulpen atau penggaris yang sudah kita gosokkan di kepala, di rambut, dan kita coba lakukan atau menempelkan, mendekatkan antara penggaris atau pulpen ini di kertas yang sudah kita sobek-sobek kecil-kecil. Nah, apa yang terjadi? Kertas ini secara tidak langsung, secara tiba-tiba terbang menuju penggaris ataupun pulpen. Nah, di situ terjadi listrik. Di antara dua benda ini sudah terdapat satu benda bermuatan listrik yang disebut dengan listrik statis yang sifatnya diam pada suatu benda. Lanjut. Nah, selanjutnya ada listrik dinamis. Tadi sudah ada listrik statis, sekarang listrik dinamis adik-adik sekalian. Nah, listrik dinamis ini sangat mudah juga kita temui di kehidupan sehari-hari. Bahkan sangat mudah kita praktikkan atau uji cobakan bagaimana menghasilkan listrik dinamis. Nanti di video yang akan saya tayangkan di situ akan ada praktek uji coba bagaimana listrik dinamis ini dapat terjadi sehingga menghasilkan nyala lampu melalui uji coba antara baterai, kabel, dan lampu yang menghasilkan nyala lampu.
Nah, adik-adik sekalian, apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Jadi listrik ini bisa bergerak. Kalau listrik statis tadi dia tidak bisa bergerak, dia diam. Nah, ini bergerak dia. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Nah, arus listrik hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Contoh listrik dinamis adalah pada baterai dan lampu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, baterai punya kutub positif dan kutub negatif. Nah, adik-adik pasti mengetahui itu. Nah, di mana kutub positif, di mana kutub negatifnya? Kutub positifnya itu ada di ujung baterai dengan tonjolan kecil. Adik-adik biasanya kalau ada baterai, itu biasanya ada tonjolan kecil. Nah, ini. Dia ada tonjolan kecil. Oke. Kelihatan. Nah, ini dia ada tonjolan kecil. Nah, ini kutub positifnya. Dan ini dia rata, datar, mengkilat. Ini kutub negatif. Nah, kemudian kutub negatif ini adalah ujung baterai yang rata. Biasanya mengkilap. Jika kedua kutub ini dihubungkan kabel, elektron mengalir dari kutub positif kemudian menuju kutub negatif. Saat arus listrik melewati lampu, arus listrik itu menyebabkan lampu menyala. Jadi salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai antara si positif atau negatif, lampu akan mati karena elektron tidak bisa mengalir. Itu jadi elektron dari baterai ini tidak bisa mengalir melalui kabel sehingga tidak bisa membuat lampu menjadi menyala. Kemudian gejala listrik terbukti dengan adanya nyala lampu. Kemudian lampu bisa menyala karena ada elektron. Elektron mengalir berarti elektron terus bergerak dinamis. Oleh sebab itu gejala listrik yang timbul disebut listrik dinamis. Karena ada pergerakan dari satu kutub ke kutub lain untuk menghasilkan nyala lampu. Sehingga dia disebut dengan dinamis listrik yang bergerak. Jadi adik-adik sekalian harus paham bagaimana itu listrik statis dan juga bagaimana itu listrik dinamis. Nah, selanjutnya ini contohnya. Nah, ini contoh seperti yang saya jelaskan tadi. Ini baterai, jadi seperti yang digambar. Ini baterai, ada kutub positifnya itu yang tonjolan kecil tadi. Kemudian ada kutub negatif, ini positif. Nah, di sini tonjolannya. Nah, ini tonjolan untuk kutub positif dan ini kutub negatif datar. Nah, ini kabel yang coba diuji coba, ini screennya atau baknya, tempat untuk stop kontaknya, dan ini lampunya. Disambungkan kedua kabelnya. Jadi elektron ini berada di sini dari baterai mengalir untuk menghasilkan lampu. Ketika ini dilepaskan, kabel ini dilepaskan, maka secara otomatis lampu tidak akan bisa menyala. Sebaliknya, ini pun dilepaskan, maka ini tidak bisa menyala karena mereka harus saling terhubung. Sampai sini paham ya? Selanjutnya nanti lebih paham lagi, saya akan menampilkan video mengenai listrik statis dan dinamis. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini arus listrik adalah arusan muatan positif dan potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, demikian sedikit materi mengenai listrik statis dan dinamis. Insyaallah adik-adik sekalian bisa paham sampai di sini, dan selanjutnya silakan simak video yang saya telah cantumkan dalam video ini. Insyaallah bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian, dan jangan lupa silakan uji coba eksperimen di rumah masing-masing ya, agar lebih tambah paham. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.